Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam ibadah online. Pagi hari ini saya percaya Tuhan menyertai saudara. Haleluya, mari kita siapkan hati kita saudaraku. Kita buka hati kita datang kepada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan pujian hormat kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Musim akan selalu berganti. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi buat kami. Bahkan kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus. Untuk kami senantiasa merasakan kasih-Mu dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur saudaraku. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Glory, terpujilah namamu, sebab Engkau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup yang berkuasa. Haleluya, glory. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Benar Tuhan, kasih Tuhan kami bersyukur Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku.
seumur hidupku. Kau penolongku Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan, ku percaya. Setiamu Bapa, haleluya. Inde dalam asena dalam ore karabase. Yang kami percaya Engkau Allah senantiasa setia kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk kami tetap percaya dan setia kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi, kami percaya dan kami tidak pernah ragukan kasih setiamu buat setiap kami. Meski langit tampak suram, bahkan awan gelap pun menghadang, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami Bapa, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Biarkan kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
ada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami mau tetap percaya Tuhan, Engkau adalah Allah penolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah, Yesus Tuhan, Engkau tetap Allah penolong kami. Amin. Yes, tiada tergantikan Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah.
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila sertaku, ku tak mau berjalan. Benar, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu, tuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
denganku. Terima kasih Bapa. Bila kami tidak beserta dengan Engkau Tuhan, maka perjalanan hidup kami akan menjadi sia-sia. Tapi ketika Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami percaya kami akan kuat menghadapi segala tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Kami serta dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, bahwasanya Engkau adalah Allah kami yang baik. Sungguh baik, teramat baik buat setiap kami. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui Facebook, YouTube, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi, pukul 6-7 melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama merasakan lawatan Tuhan. Edisi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan terkoneksi. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, come and join us di M Online Service di live streaming via aplikasi Zoom. Every Friday pukul 6.30 malam. See you guys! Online service pada hari Minggu 29 November 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDP Chenly Veronica. Selesai online service akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Lara pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur sekali bisa menjadi berkat bagi saudara pada hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa saudaraku ya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk setiap anugerah, setiap kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa baru dalam hidup kami setiap hari. Biarlah Tuhan kami selalu bersyukur kepada Tuhan, kami beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh hati. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan kami pewahyuan, inspirasi roh-Mu Tuhan untuk kami mengerti dengan rema-rema-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami yang lemah. Dan biarlah Tuhan menjadi satu pengajaran bagi kami Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan
Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang saya cintai. Saudara, hari ini kita akan sedikit melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu kita bicara tentang banyak orang sulit sekali melakukan hukum-hukum Tuhan karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita bisa mencintai Tuhan, maka hukum-hukumnya tentu saja tidak berat. Nah, kenapa saudara hukum itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan? Itu sebabnya saya memberikan kepada kita judul hari ini Extraordinary Law, ya, hukum yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan extraordinary? Extraordinary itu adalah melampaui apa yang biasa atau melampaui ukuran normal, ya, melampaui standar umum. Ya, di atas rata-rata, saudara. Biasanya kita sebut sebagai hal yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, kalau Anda menyelidiki firman Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa sejak semula memang Tuhan telah memberikan manusia itu kemampuan untuk menjadi luar biasa dalam hidupnya. Kalau saudara baca di situ, saudara, dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwa Allah memerintahkan kepada mereka, berkuasalah atas seluruh bumi dan taklukkanlah itu. Jadi ada perintah untuk menjadi hebat. Ada perintah untuk berkuasa, saudaraku. Ya, dan memang itulah yang menjadi apa? Menjadi natur, menjadi bawaan alami daripada manusia karena manusia diciptakan, saudara, untuk berkembang. Ya, itu sebabnya mengapa orang-orang memiliki keinginan untuk berkembang. Mengapa kita semua berkeinginan untuk bertambah-tambah. Mengapa kita semua punya keinginan untuk menjadi hebat, saudaraku, dalam kehidupan kita. Karena itu panggilan alam yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Itu sebabnya mengapa ketika uang menawarkan kekuasaan, uang menawarkan kemampuan, itu menjadi pengejaran utama. Karena sebenarnya mereka sedang mengejar kehidupan yang luar biasa. Ya, kalau Anda baca, kalau Anda melihat fenomena-fenomena dunia saat-saat ini, saudara, bahkan sebelum pandemi, saudara, seperti tahun yang lalu, kita menemukan ada satu fenomena di dalam dunia ini, yaitu apa? Bahwa 7% film terlaris dan paling disukai oleh publik adalah film yang berpusat pada tokoh-tokoh luar biasa dengan kemampuan luar biasa yang melampaui manusia biasa. Nah, film-film ini, saudara, mengalahkan kategori film kisah cinta, misteri, spionase, kisah nyata atau drama. Ya, kita tahu betapa tahun yang lalu, saudara, ada begitu banyak judul-judul superhero. Dan kebanyakan superhero film itu menjadi yang paling laris. Dan mereka membuat sequel terus, saudara, sehingga apa? Sehingga dunia ini begitu terpesona. Karena apa? Karena itu menjadi sebuah panggilan kita untuk menjadi hebat. Ya, bahkan tahun yang lalu ada satu film yang mengalahkan Titanic, ya, yaitu The Avenger Endgame. Itu menjadi sebuah hype, ya, di kalangan orang-orang muda di seluruh dunia, saudaraku. Mereka sekarang menduduki tingkat pertama pendapatan terbanyak, film terlaris sepanjang sejarah. Nah, kenapa, saudara, film ini yang menjadi fenomena, saudara? Karena manusia itu ingin hidupnya luar biasa. Manusia itu ingin hidupnya hebat. Ya, tetapi Alkitab kita menuliskan ada sederetan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa di dalam Tuhan yang melebihi tokoh-tokoh fiktif ini. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mereka menjadi hebat bukan karena ototnya. Mereka menjadi hebat bukan karena kepandaiannya, tapi mereka menjadi hebat oleh karena imannya kepada Tuhan. Petrus berjalan, saudara, bayangannya menyembuhkan orang. Ini kenyataan, bukan fiktif. Ya, sapu tangan Paulus ditaruh kepada orang sakit sembuh, orang kerasukan setannya pergi, saudara. Bagaimana Musa membelah laut Teberau dengan pertolongan kuasa Tuhan. Bagaimana iman Ayub diceritakan, saudara, sampai hartanya habis, tubuhnya habis dan rusak.
Tetapi dia tetap berkata, aku percaya kepada Tuhan. Bagaimana ada Esther, ada Daniel, ada Yusuf yang rela kehilangan nyawa demi melakukan satu kebenaran, saudara. Sepanjang kisah-kisah di Alkitab sudah tercatat orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, saudara. Bahkan Yesus sendiri adalah sosok yang paling luar biasa yang pernah ada. Kelahirannya luar biasa. Tanpa hubungan suami istri. Oleh Roh Kudus, saudara, Maria mengandung dia. Ya, pengajarannya luar biasa. Dia mengajarkan dengan kuasa Tuhan. Kematiannya luar biasa, saudaraku. Dan yang paling hebat dan yang paling luar biasa adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Itu adalah satu kebangkitan yang luar biasa yang tidak pernah ada, saudaraku. Jadi kita melihat bahwa memang, saudara, Tuhan sudah menaruh ini, mendesain kita menjadi hebat. Namun saudara, untuk memiliki kehidupan yang luar biasa seperti yang dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab, kita harus paham satu hal. Ya, apa itu saudara? Yaitu ini, kehidupan luar biasa hanya dapat dialami jika kita melakukan hukum yang luar biasa. Jadi mereka menghidupi hukum yang hebat ini. Itulah sebabnya mereka bisa menghasilkan kehidupan yang hebat. Jadi mereka, saudara, menghidupi extraordinary law sehingga mereka menjadi extraordinary people. Inilah yang Tuhan ingin supaya bangsa Israel pada hari itu menerima hukum yang hebat ini. Tetapi sayang sekali mereka tidak sanggup melakukannya dan karena mereka tidak punya hubungan sama Tuhan. Saya berharap apa yang sudah saya letakkan pada minggu yang lalu itu menjadi dasar supaya kita mencintai Tuhan dan kita mau taat pada extraordinary law. Supaya kita mencintai Tuhan dan kita mampu menghidupi dan mengalami hukum yang luar biasa ini, saudara. Nah, Anda coba lihat dalam Yakobus dikatakan pasal yang pertama ayat yang ke-25, saudara. Ya, dikatakan apa? Barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, tetapi sungguh-sungguh taat, itu loh saudara. Ya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus berkata bahwa ada hukum yang sempurna, ada hukum yang luar biasa. Kalau hukum yang luar biasa ini ditaati, kalau hukum yang luar biasa ini dihidupi, kita ada di dalamnya, maka saudara, kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Kita akan diubah hidup kita, saudaraku. Kita akan mengalami apa? Mengalami transformasi. Kita akan mengalami progres. Kita akan mengalami kehidupan yang berkembang. Kita akan mengalami kehidupan yang berbuah. Kita akan mengalami kehidupan yang menjadi berkat. Kita akan mengalami kehidupan yang berdampak sampai kemanapun, saudaraku. Kalau saudara kita ada dan kita menghidupi apa? Hukum-hukumnya Tuhan. Yang disebut oleh Yakobus adalah hukum yang sempurna. Nah, ada begitu banyak saudara, kalau saudara melihat beberapa bidang-bidang kehidupan yang dikatakan oleh Alkitab itu berbeda hukumnya dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Nah, kalau saudara memahami ini, maka kita tidak akan ragu lagi untuk mengikuti dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Karena yang dunia tawarkan, yang seolah-olah luar biasa saudara, itu kalah nilainya, kalah tinggi nilainya, kalah tinggi standarnya dibandingkan hukum-hukum yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya. Kalau seandainya kita mau berkata, Tuhan aku mau ngalami Tuhan, hidup yang luar biasa. Ayo saudara, kita meneliti hukum yang sempurna ini. Kita membacanya, kita kemudian mempraktekannya dalam semua bidang kehidupan kita saudara.
Beberapa contoh saya ingin sharing kepada saudara pada hari ini ya, yaitu apa saudara? Tentang keselamatan kita. Kenapa saya katakan bahwa hukum yang luar biasa ini ada pada semua bidang? Kita mulai dari keselamatan. Dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan 7, Anda baca sama-sama dengan saya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, dia berkata begini saudara, tidak gampang tapi ada. Orang itu mau mati untuk orang benar. Dia orang benar, ada orang yang rela mati bagi dia. Itu aja tidak mudah saudara. Kemudian dia berkata, lebih mudah kalau untuk orang baik. Orang itu baik ya, mungkin dia dermawan atau apa saudara ya. Dia suka menolong orang, ada orang yang mau mati bagi dia. Tapi Kristus berkata bahwa Alkitab berkata, Paulus berkata bahwa Kristus itu mau mati bukan pada saat kita benar. Bukan pada saat kita baik. Tetapi pada saat kita ini masih jadi orang-orang durhaka. Masih pada waktu kita masih berdosa. Saudara, ini adalah standar dengan value yang sangat tinggi. Nilai hukum dengan value yang sangat tinggi. Hukum dengan nilai yang sangat tinggi saudara. Standar dunia, kamu baik, saya baik. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita satu nilai, satu hukum saudara, yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita menyelamatkan kita bukan pada saat kita sudah baik. Tapi justru pada saat kita masih berdosa, dia sudah mau mati bagi kita saudaraku. Jadi keselamatan yang kita terima, ini benar-benar adalah kasih karunia. Dunia banyak kali mengajarkan bahwa yang orang-orang yang di bawah, ya istilahnya anak buah saudara, itu mati bagi pemimpinnya. Rakyat itu mati bagi rajanya. Kalau Anda biasa main catur, ya Anda lihat saudara pion-pion itu banyak yang dikorbankan. Ya pion-pion banyak yang mati saudara. Supaya apa? Rajanya tetap hidup. Kita membaca, kita melihat film-film di Hollywood yang menyebarkan tentang nilai-nilai mereka. Itu mengajarkan bahwa raja itu harus dilindungi. Tapi Yesus mengajar berbeda. Dia berkata dia adalah raja tapi dia mati bagi rakyatnya. Dia adalah pemimpin saudara, dia mati bagi anak-anak buahnya. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Dia Tuhan tapi dia mati bagi umatnya saudara. Jadi keselamatan kita saja saudara itu menunjukkan bahwa hukumnya sempurna. Nilainya sempurna, caranya sempurna saudara. Jadi ketika Anda berkata aku sudah diselamatkan. Itu saudara dapatkan keselamatan itu sangat tinggi nilainya. Sangat berharga saudaraku. Karena apa? Karena keselamatan itu didapatkan oleh karena kerajaan Allah memiliki hukum yang luar biasa. Yang kedua saudara, yang kedua adalah dalam bidang pernikahan atau dalam konsep pernikahan. Apa sih yang diajarkan oleh Alkitab yang berbeda dari yang dunia ajarkan? Apa sih yang Alkitab ajarkan sehingga kita berani berkata bahwa ajaran-ajaran Kristus, hukum-hukum Kristus, hukum-hukum Tuhan itu lebih tinggi, lebih hebat, lebih luar biasa saudara. Coba Anda baca. Maliaki pasal 2 ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Ya, ini ayat sebelumnya dikatakan kami berdoa, kami menangis, tapi kamu tidak mendengar ya Tuhan. Nah terus Tuhan berkata ya karena kamu salah. Kami salahnya di mana? Nah terus
Ayat ini melanjutkan, dan kamu bertanya, oleh karena apa Tuhan itu tidak mau dengar doa kami? Oleh karena apa Tuhan itu tidak mau jawab doa kami? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Ya, dikatakan apa? Antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kalau Anda baca ini, seringkali kita baca dalam ayat-ayat pernikahan. Ya, kalau saudara baca ini, saudara, apa yang paling menarik? Coba Anda lihat yang saya warnai itu. Tuhan telah menjadi saksi. Jadi ketika sepasang pria wanita ini mengambil janji di hadapan hamba Tuhan, maka jemaat menjadi saksi. Melihat perjanjian itu sah karena ada saksi. Tetapi ada satu sosok yang tidak kelihatan, ternyata dia hadir di situ. Dan dia berkata, aku menjadi saksi dari perjanjian ini. Aku menjadi saksi dari perjanjian suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Satu saat nanti jika engkau tidak setia, aku akan naik melawan engkau. Mana ada saudara, pernikahan disaksikan oleh Tuhan kecuali ajaran-ajaran Kristus. Itu sebabnya saudara, harusnya pernikahan kita di dalam Tuhan itu punya pernikahan dengan kualitas yang terbaik. Dengan komitmen yang tertinggi. Dengan kekuatan seperti batu karang, saudaraku. Kenapa? Karena kita ini memiliki sebuah aturan hukum yang hebat. Kalau kita ini berkata, Tuhan, aku mau hidupi extraordinary law, hukum yang luar biasa ini dalam pernikahanku, maka Anda akan berkata bukan masalah cocok atau tidak. Bukan masalah suka apa tidak, bukan masalah cinta atau tidak cinta. Tapi kita berbicara masalah komitmen seumur hidup karena kita dipersatukan Allah dan Tuhan telah menjadi saksi atas pernikahan kita. Jadi orang-orang muda saya mau bilang sama saudara, dunia saat ini berkata bahwa perceraian itu biasa, ya, daripada hidup seperti neraka, lebih baik kita pisah. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, saudaraku, bahwa kalau kita ini bergumul dalam satu hal dalam pernikahan kita, karena Tuhan menjadi saksi dan dia berkata, aku tidak suka dengan ketidaksetiaan. Maka saya percaya saudaraku, dia Allah yang bertanggung jawab yang bisa mengubah hati seseorang. Kalau kita belajar pakai lutut kita, kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita akan bisa menjadi menghidupi firman Tuhan ini. Ya, jadi Tuhan menjadi saksi karena bagi Tuhan, saudara, keluarga itu sangat berharga di mata Tuhan. Anak-anak saudara itu sangat berharga bagi Tuhan. Dan Alkitab melanjutkan kepada kita, saudaraku, ya, saya tuliskan begini, keluarga adalah kamp pelatihan tentara Allah. Jadi saudara, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita bukan hanya sekedar menikah punya anak. Bukan hanya sekedar menikah punya anak karena sering ditanya kapan punya anak. Bukan hanya sekedar menikah punya anak supaya ada yang lanjutin warisan kita. Bukan hanya sekedar menikah punya anak supaya rame rumahnya. Tapi kalau Anda mengerti saudara bahwa nilai atau hukum-hukum Tuhan untuk pernikahan, untuk keluarga, itu adalah bicara mengenai kamp pelatihan tentara Allah. Anda diberi kepercayaan anak-anak karena itu adalah tentara-tentara Allah yang harus Anda latih dalam takut akan Allah. Amsal berkata pasal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi inilah yang kita harus hidupi.
Kalau kita hidupi hukum-hukum ini, maka pernikahan kita menjadi pernikahan yang luar biasa. Karena apa? Konsep berpikir kita, saudaraku, bahwa aku punya anak, aku harus jadi teladan. Aku memiliki anak-anak, aku harus mendidik mereka dalam takut akan Allah. Memang tidak mudah, tetapi saya percaya saudara, kalau semua kita menanamkan nilai-nilai ini dalam keluarga kita, maka kita minimal bisa hidup dalam berkat dan anugerahnya bagi keluarga kita. Jadi keluarga saudara bukan sesuatu yang ada karena kebetulan, ada karena kita menikah. Tapi keluarga adalah partner Allah untuk membentuk anak-anak ilahi. Kalau Anda lanjutkan tadi Maleakhi saudara, maka Tuhan berkata apakah yang diinginkan oleh persatuan ini? Suami dan istri, generasi ilahi, anak-anak yang takut akan Allah. Anak-anak yang menghormati Tuhan. Dan inilah saudara, nilai atau hukum-hukum Tuhan bagi keluarga kita. Jadi saudara perhatikan. Anda jadi orang percaya, Anda selamat, Anda percaya sama Yesus, Anda menjadi orang percaya, keselamatan saudara itu diberikan dengan cara-cara yang luar biasa karena rajamu mati untuk engkau. Pernikahan yang Anda punya, Anda masuk dalam sebuah pernikahan, di dalamnya ada hukum yang luar biasa. Coba Anda ikut manualnya, coba Anda ikuti aturannya. Kalau Anda ikuti aturannya, pernikahanmu jadi hebat. Anak-anakmu jadi berkat. Ya, jadi ini yang harus kita miliki, saudaraku. Yang harus kita pahami. Nah, dalam apa? Konsep pekerjaan, coba kita lihat. Seberapa hebatnyakah hukum Tuhan? Dalam konsep pekerjaan dikatakan dalam Matius pasal 6, 31-33. Ini ayat populer. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah, dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan saudara, ternyata di dalam pekerjaan kita pun, di dalam aktivitas kita, di dalam apa yang kita lakukan dengan tangan kita, di dalamnya Tuhan sudah menentukan atau mengaturnya dengan hukum-hukum yang hebat. Kenapa saudara? Ayat ini mengajarkan tentang prioritas dalam pekerjaan. Dunia ngajar apa? Kamu kerja supaya jadi orang. Kalau kamu punya duit banyak, kamu dilihat orang. Kalau kamu punya uang banyak, kamu tidak akan diinjak orang. Kalau kamu punya uang banyak, kamu bisa berkuasa. Sehingga saudara, kita hanya fokus pada yang jasmani, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Ketika sudah mulai makmur, kita mulai meraih apa yang kita inginkan, mimpi-mimpi kita saudara. Tapi semua berpusat pada satu pusaran yang bernama kebutuhan-kebutuhan jasmani. Itu yang dunia tawarkan. Pada saat kita terjerat di sana, kita mengikuti itu, kita jadi cinta uang. Ujungnya adalah keserakahan dan kesia-siaan. Karena itu apa yang dunia ajarkan. Tapi Tuhan mau ngajar kita bahwa ada hukum yang luar biasa. Supaya ketika kamu bekerja, kamu dapatkan hasil, kamu berkembang. Perkembangan itu tidak menjebak engkau. Gimana caranya? Ini, cari dulu kerajaan Allah. Prioritasnya bukan hal jasmani. Tapi saudara, prioritasnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala hal-hal jasmani yang kita dapatkan itu bukan lagi menjadi tujuan. Tetapi menjadi kendaraan. Ini konsepnya berbeda 180 derajat. Kalau kita saudara punya motivasi seperti ini, maka Anda nyembah Tuhan supaya diberkati jasmanimu.
Anda nyembah Tuhan supaya pekerjaanmu lancar. Berarti saudara, pekerjaan Anda lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan menjadi alat dan Tuhan menjadi apa? Menjadi penyedia bagi apa yang kau kerjakan. Tapi kalau konsep ini, hukum ini kita hidupi saudara, berbeda. Pekerjaan kita menjadi alat untuk menyembah Dia. Hidup kita menjadi alat untuk menyembah Dia. Itu sama sekali berbeda, saudara. Coba Anda tanya pada diri saudara atau saudara jawab pertanyaan saya. Anda kerja untuk apa? Anda kerja untuk apa? Pasti Anda bilang untuk makan. Supaya saya punya persediaan. Pernah nggak saudara berpikir bahwa Anda kerja bukan hanya untuk makan? Tapi saudara kerja, saudara, ya supaya apa? Supaya potensi yang Allah taruh dalam hidupmu itu berkembang. Anda diberikan kepada Tuhan masing-masing dengan talenta yang berbeda-beda, karunia berbeda-beda. Itu akan berkembang ketika Anda bekerja. Dan Anda bekerja saudara supaya apa? Supaya engkau bisa memelihara ciptaan lainnya. Ada istri, ada anak. Tujuannya bukan kasih mereka makan saja saudara. Tetapi Tuhan memberikan Anda pekerjaan, di dalam lewat pekerjaan itu Tuhan menitipkan orang-orang ciptaan-ciptaan lain yang berupa istri, anak-anak, karyawan, saudara, dan lewat hidupmu engkau memelihara mereka. Jadi bukan sekedar makan, tapi melakukan kebenaran di dalam pekerjaan kita. Ada seorang yang berkata, saudara, sebuah quote yang bagus, Mike Murdock namanya. Dia berkata begini, prosperity, apa itu prosperity? Apa itu kemakmuran? Is having enough of divine provision to complete a divine instruction. Memiliki cukup persediaan ilahi untuk memenuhi amanat ilahi. Jadi yang utama adalah divine instruction. Yang utama adalah amanat Allah. Yang utama adalah hati Tuhan. Yang utama, yang prioritas adalah kehendaknya. Anda bekerja makmur, cukup, lebih, berlimpah supaya engkau bisa melakukan lebih banyak perintah. Supaya engkau bisa menggenapkan lebih banyak instruction. Sehingga apa? Dengan semakin banyaknya provision, tugas-tugas yang diberikan kepadamu lebih mudah kau selesaikan. Makanya saudara, waktu Anda naik ke sorga, ketemu sama Tuhan, tidak pernah ditanya nominal yang kau dapatkan. Tapi yang ditanya apa yang sudah engkau selesaikan dengan segala yang sudah engkau terima. Tuhan tidak ada urusan saudara dengan jumlah keuangan saudara. Tapi Tuhan bertanya dengan semua provision, sudah kemana aja? Begitu loh saudara. Anda tidak harus memamerkan mobil saudara. Tapi yang Tuhan tanya dengan mobil itu, kamu sudah kemana saja? Tuhan tidak tanya berapa banyak uang yang sudah engkau dapatkan. Tapi Tuhan mau bertanya, dengan uang yang kau dapatkan, kamu sudah buat apa aja? Disitulah penghakiman dimulai. Disitulah benar salahnya dilihat. Makanya dia berkata saudara, hukum yang Tuhan berikan kepada kita, jika engkau hidupi, maka engkau akan kaya tanpa terikat. Engkau akan punya, tapi tidak jadi serakah. Itu yang Tuhan ingin bawa kita untuk mengerti ini saudara. Ya, dalam Kolose dikatakan luar biasa saudara. Kolose pasal 3, 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya.
Nah dikatakan apa saudara? Bahwa dalam kita bekerja, pekerjaan itu untuk Tuhan. Jadi kita bekerja bukan hanya melayani bos kita, melayani pemimpin kita saudara. Tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Selama Tuhan masih mau kita di sana, kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin Tuhan masih mau Anda jadi berkat bagi bosmu. Mungkin Tuhan masih mau engkau memberitakan Injil kasih karunia itu kepada orang lain di sana. Sampai nanti Tuhan berkata, oke sudah cukup, aku akan membuka lahan baru bagimu. Tapi semua itu berbicara apa? Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah apa? Seperti untuk Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu diminta jalan 1 mil, jalan lebih banyak dengan dia. Berikan lebih saudara. Kalau orang minta jubahmu, berikan juga bajumu. Kerjakan lebih daripada yang diminta. Maka dia berkata apa saudara? Dari Tuhanlah kamu akan mendapat upah. Orang-orang dunia, saudara, konsep dunia berkata kepada siapa kita bekerja, hidupmu akan jadi seperti itu. Makanya mereka berlomba-lomba masuk dalam perusahaan bonafit. Masuk dalam perusahaan yang hebat saudara. Memang itu baik dan benar saudara, tapi tidak sepenuhnya di dalam Kristus saudara. Dimanapun kita ada, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Karena hidup kita bekerja kepada bos yang bonafit. Sebonafit apa? Sebonafit dia memiliki alam semesta dan tidak pernah bangkrut karena pandemi. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pak, saya bekerja tapi saya nggak cukup nih Pak. Karena usaha daripada bos saya atau karena bos saya seperti ini. Tuhan masih mau nggak kamu di sana? Kalau masih mau kerjakan seperti untuk Tuhan. Allah bisa berkati engkau lebih daripada gajimu. Kenapa? Tuhanmu Tuhan kok. Upah yang kau terima, baca baik-baik ya. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Anda tidak pernah tahu ada orang yang tiba-tiba datang memberkati Anda lebih dari apa yang Anda butuhkan. Siapa yang kirim? Tuhan. Asal hatimu benar. Ini jadi pengalaman kami saudara. Sampai hari ini Tuhan pelihara ada begitu banyak hal-hal yang bisa kami ceritakan. Begitu hebatnya Tuhan itu memelihara kehidupan anak-anaknya. Kenapa? Kerja buat Tuhan. Allah yang akan memberkati kita lebih saudara. Ya, nah itu dalam apa? Dalam pekerjaan. Anda mulai membaca, Anda mulai melihat hukum-hukum luar biasa ada di mana-mana. Ada di pekerjaan kita, ada di pernikahan kita, ada dalam keselamatan kita, bahkan di dalam hubungan-hubungan kita, saudaraku. Coba Anda baca baik-baik dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah ini adalah satu hukum yang hebat ya, artinya perintah yang luar biasa. Karena dikatakan apa? Apa yang kamu mau, kamu buat dulu. Apa yang kamu mau orang buat kepadamu, kamu buat dulu. Kamu jangan tuntut orang setia kalau kamu tidak setia. Kamu jangan tuntut orang mengasihi engkau kalau engkau tidak mengasihi. Jadi dia mengajarkan saudara bahwa perbuatlah demikian. Kamu mau diampuni sama Tuhan? Oke, ampuni dulu. Kalau kamu ngampuni orang, saudara, maka Tuhan akan mengampuni. Kamu pengen didoakan, doakan dulu. Jadi kalau saudara pakai ini, hukum luar biasa ini di dalam hubungan-hubungan saudara, orang tua dengan anak saudara, ya pemimpin dengan bawahan, ya dalam pemuritan juga seperti itu, dalam hubungan persaudaraan, di dalam gereja, ya dimanapun saudaraku, Anda akan lihat orang berlomba-lomba untuk memberi. Memberi perhatian, memberikan kasih, memberi ucapan terima kasih, memberi respek. Kenapa? Karena dia punya hukum ini, aturan ini. Aku lakukan dulu. Tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan.
Kenapa? Kita hidup dalam hukum ini. Dalam suami istri, dalam persaudaraan di gereja, saudara, dalam DC. Kalau Anda praktekkan ini, saudara, Anda hidupi hukum hebat ini. Waduh, saudara, luar biasa. Aku enggak ditelepon. Kenapa enggak ditelepon? Loh, kita enggak usah nunggu ditelepon. Kita akan telepon nanya. Kita akan telepon. Kita akan saling, saudaraku. Jadi harapan kita adalah apa? Memulai lebih dulu. Aku enggak diperhatikan, aku perhatikan aja dulu. Anda mau diperhatikan, Anda perhatikan dulu. Itu akan terjadi dengan sendirinya, saudaraku. Jadi makanya saya mau bilang sama saudara, ya, apa yang Yesus ajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Kalau kita hidup di dalamnya, kita berbahagia oleh kelakuan dan hidup kita. Dalam apa lagi, saudara? Bagian akhir adalah masalah kehidupan. Bagaimana hukum ini bekerja? Bagaimana hukum ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang hal masalah kehidupan. Coba Anda baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini dituliskan ketika Tuhan akan naik ke surga. Ya, kemudian Tuhan mengerti, Tuhan tahu, Tuhan menyadari bahwa gereja akan dianiaya. Dia menyadari para murid akan tersebar kemana-mana, saudara. Makanya dia berkata, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Aku akan pergi, tapi damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Apa yang dunia berikan tidak sama dengan yang aku berikan. Dunia itu, saudara, mengajar kita kualitas damai sejahtera kalau semuanya aman, semuanya baik, semuanya beres, kita damai sejahtera. Tapi apa yang Yesus ajarkan, dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Habis itu, saudara, aniaya terjadi. Dia berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Baru di ngomongin, saudara, jangan gelisah dan gentar, damai sejahtera aku berikan. Aniaya terjadi kok. Tapi di tengah-tengah aniaya, orang bisa tetap damai sejahtera. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kalau kamu hidupi hukum Tuhan, kamu punya konsep ini, bahwa dalam masalah apapun, musim kehidupan yang seberat apapun, aku punya damai sejahteranya Tuhan. Maka itu akan mengubah kehidupan kita, saudara. Saya percaya apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang Anda hadapi dalam pergumulan saudara, masalah seberat apa yang Anda hadapi, Allah bisa memulihkan. Ada satu cerita, saudara, ada satu kisah, ya ini mungkin sudah cukup lama, tetapi ada satu cerita dari Danny Velasco. Ya, Danny Velasco ini menulis sebuah buku Detour Through Hell. Ya. Nah, dia adalah orang yang berhasil menjadi orang yang hebat di dunia, saudara. Ya, dan dia adalah seorang make-up artist. Ya, kalau Anda baca ini beberapa deskripsinya, dia juga adalah seorang penata rambut. Dan dia sudah keliling dunia, saudara. Mimpi-mimpinya luar biasa. Tapi dia merasa sesuatu yang kosong di dalam jiwanya. Ya, jadi saudara, orang ini awalnya dia tinggal di New York. Dia kerja di sebuah toserba, ya kecil lah, saudara. Tapi kemudian dia punya keinginan, mimpi. Karena dia senang nata rambut, dia potong rambut. Dia suka sekali, dia berkata satu saat nanti saya pengen potong rambutnya para artis dan para model-model nomor 1 di dunia. Kemudian saudara, karena cita-citanya itu sangat baik, akhirnya dia bisa mulai motong dari teman-temannya dulu. Semua pada senang, saudara. Akhirnya dia mulai terus bertambah terkenal, tambah terkenal. Dan kemudian dia berkata, saya mau dan saya pengen supaya karya-karya saya terpampang di cover-cover majalah terkenal di dunia. Akhirnya saudara, itu kecampaian. Tapi ada hal aneh dalam dirinya.
Dia itu orang yang sangat minder. Ya, dia sangat minder, saudara. Dia tiba-tiba suka rasa takut, tiba-tiba panik. Nah kemudian saudara datang kepada dokter, dokter kasih dia Valium, ya, itu obat penenang. Dia minum saudara, dia rasa enak. Dia rasa enak, akhirnya dia kecanduan Valium saudara. Ya, dia kecanduan Valium ini, kemudian dia juga minum minuman keras. Satu kali saudara, ketika dia ada di Paris waktu itu, karyanya saudara itu terpampang. Dan dia jadi sangat terkenal saudara. Sangat terkenal dan dia luar biasa. Ketika dia sudah sangat terkenal, dia kembali ke Paris, dia ke New York, dia membuka salon saudara. Saudara tahu enggak, penghasilannya pada saat itu adalah $3.000 sehari. Sehari $3.000 saudara. Jadi pendapatan pada hari itu luar biasa. Dia sewa apartemen mewah, dia hidup segala hal saudaraku. Ya, tapi sesuatu terjadi. Dia di Paris gampang dapat Valium. Gampang dapat obat penenang. Tapi di New York saudara susah. Akhirnya apa? Dia sembunyi-sembunyi, dia cari heroin saudara sebagai ganti. Ya, malam-malam dia cari. Akhirnya satu kali digrebek saudara. Dia digrebek gitu. Tapi dia belum tobat. Tetap dia konsumsi saudara. Satu kali dia diundang untuk foto ya, foto sampul begitu, foto cover ya di Kepulauan Karibia. Lagi foto saudara, tiba-tiba dia sakau. Ya, wah semua wartawan syuting, semua wartawan lihat saudara dan di foto masuk surat kabar. Anda tahu enggak? Sejak hari itu saudara, semua order endorse ditarik semuanya saudara. Semua yang sudah janjian dengan dia dengan schedule yang begitu padat tiba-tiba dibatalkan semua. Kenapa? Dia sangat memalukan. Anda tahu penghasilannya nol, utangnya menumpuk, konsumsi heroin tetap jalan saudara. Di titik kesengsaraan itu dia tinggal di jalan-jalan saudara. Ada seorang bernama Wanda. Wanda ini adalah seorang choir ya. Choir itu penyanyi di Brooklyn Choir. Dia bilang begini, kamu harus ketemu Yesus. Karena ketika dipotong rambutnya dia cerita. Dia tidak tanggapin saudara. Tapi akhirnya satu kali dia sudah sangat-sangat sengsara. Ya, tinggal 54 kilo. Kurus sekali saudara. Dia telepon Wanda, Wanda bisa pinjam duit enggak? Wanda bilang oke, boleh kamu ambil di gereja ya. Dia datang ke gereja saudara, selesai ibadah, Wanda kasih dia Alkitab, di dalamnya ada uang. Anda tahu uangnya dia ambil, Alkitabnya dia jual saudara. Sama saudara, tidak ada hal-hal yang mengubah hidupnya. Satu kali saudara, dia akhirnya sakau lagi saudara. Dia masuk rumah sakit, akhirnya dia muntah-muntah, dia bangun saudara, muntah itu penuh di kepalanya, di badannya, di tempat tidurnya. Dia pikir dia sudah mati saudara. Suara-suara muncul mengejar dia seperti suara iblis. Ya paranoia saudara, takut, panik, bimbang. Tiba-tiba dia ingat kata-kata Wanda. Dani, jika satu saat nanti engkau mengalami satu hal yang paling sulit dalam hidupmu, panggil nama Yesus. Dia bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia teriak saudaraku. Saudara tahu ketika dia teriak nama Yesus, suara-suara itu tiba-tiba hilang. Dan hatinya penuh dengan damai sejahtera. Sembuh saudara. Dia telepon Wanda, dia bilang aku mau dibimbing terima Yesus. Saudara dia bimbing saudara, akhirnya dia masuk dalam grup choir ya. Choir Brooklyn itu dan kemudian dia secara mujizat timbangannya naik saudara. Dan dia tulis buku ini. Ini ditulis ada kata pengantar dari Pastor Jim Simbala. Brooklyn Tabernacle. Nah di situ saudara dia mengalami pemulihan-pemulihan. Apa yang mustahil bagi Tuhan sih? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Sementara musik kita akan dengarkan. Saya mau nanya sama saudara. Mungkin hari ini engkau berkata hidupku sudah tidak mungkin lagi Tuhan. Kalau Anda belajar hidupi hukum-hukumnya Tuhan. Anda belajar hidupi hukum-hukum yang luar biasa itu saudaraku.
maka saya percaya ada hal-hal yang besar yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Mungkin engkau berkata, Tuhan, pernikahanku Tuhan sudah di ujung tanduk. Engkau berkata, Tuhan, pernikahanku Tuhan sudah morat-marit, hancur-hancuran Tuhan. Saudara, maukah engkau belajar menghidupi hukum yang luar biasa itu? Hukum yang luar biasa. Engkau berkata, aku menikah, pernikahanku ini bukan terjadi secara kebetulan. Pernikahanku bukan tanpa sebuah misi di dalamnya. Pernikahanku ini Tuhan pernah jadi saksi di dalamnya. Mungkin engkau berkata, aku tidak cocok dengan pasanganku. Engkau mulai tidak setia, saudaraku. Jangan melanggar hukum-hukumnya. Karena hukum-hukum itu membuat hidupmu jadi hebat. Ada begitu banyak orang-orang, saudara. Satu kali Yusuf ada di rumah Potifar. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia ingat akan hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan yang hebat itu menjauhkan dia dari semua ketidaksetiaan. Menjauhkan dia dari semua dosa. Dan dia menjadi orang yang hebat. Bagaimana tidak hebat, saudara? Selama bertahun-tahun ada di penjara. Tapi satu hari, saudara, dari seorang narapidana menjadi seorang perdana menteri. Karena dia hidupi hukum yang hebat itu. Jika engkau meneliti hukum yang sempurna, engkau bertekun di dalamnya, maka engkau akan berbahagia oleh perbuatanmu. Jika engkau mengalami pernikahan yang sukar, engkau berkata, aku mau hidupi hukum yang sempurna ini. Aku mau bertekun di dalamnya. Sekalipun sulit, aku tidak mau melanggar. Aku mau hidupi Tuhan. Mau taati hukum yang luar biasa ini. Maka Tuhan akan membawa dari sebuah pergumulan menjadi sebuah proses kehidupan. Dan akhirnya menjadi sebuah kemuliaan. Ada banyak orang-orang yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Dia kesulitan untuk bekerja, dia kesulitan mendapatkan penghasilan, saudaraku. Tapi pernahkah saudara berpikir, apapun yang aku dipercayakan, hal sekecil apapun, aku mau lakukan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Kalau itu Anda hidupi, bahkan Anda kerjakan hal yang sederhana sekalipun, engkau berkata, ini aku kerjakan untuk Tuhan. Anda buat yang terbaik, saudara. Satu saat nanti tiba-tiba Tuhan akan buka jalan, promosi akan datang, kau akan diangkat hidupmu. Ada banyak orang-orang yang ngalami, saudaraku. Ada banyak orang-orang yang setia. Ada banyak orang-orang yang berkata kepada Tuhan, aku mau hidupi hukum-hukum-Mu. Dan lihatlah, Tuhan adalah Allah yang mempunyai mata dan telinga dan juga tangan yang kuat untuk mengangkat hidup kita. Datang sama Tuhan pada pagi hari ini, tutup mata kita. Tuhan Yesus, biarlah Engkau lihat setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, dalam hubungan-hubungan yang kami bangun, dalam pernikahan kami Tuhan. Bahkan dalam kesulitan-kesulitan dan pergumulan yang masalah-masalah yang kami hadapi. Ingatkan kami untuk menghidupi hukum-hukum-Mu. Supaya Tuhan, di tengah-tengah yang kami hadapi, kami tidak berbalik kepada dunia. Tapi kami tetap pegang apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Karena Taurat-Mu itu menghidupkan aku, kata Daud. Biarlah Taurat Tuhan menghidupkan kita, menguatkan kita, membawa kita jalan bersama dengan Tuhan. Melewati masa-masa sukar, melewati lembah-lembah kekelaman. Tetapi kita tetap menjadi berkat. Kita tetap mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, pagi ini jamah umat-Mu. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka hadapi di area manapun. Baik pernikahan, baik pekerjaan, baik hubungan-hubungan mereka. Baik dalam pergumulan hidup. Ajari kami dan biarlah kami berkomitmen untuk tetap berada pada hukum-hukum Tuhan. Kami tetap mentaati Engkau Tuhan. Dan kami bertekun di dalamnya.
Dan kami akan melihat sebuah transformasi yang dihasilkan oleh proses-proses kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku melepaskan berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Aku melepaskan berkat Tuhan dalam kehidupan para imam dalam keluarga. Para suami dan apa yang mereka kerjakan. Engkau diberkati, pekerjaanmu diberkati. Tapi engkau tahu bahwa di dalam pekerjaan ada hukum yang mengatur tentang prioritas. Jangan kejar uang, tapi kejar prioritas kerajaannya. Aku berdoa untuk para istri, diberkati hidup mereka, menjadi penolong, menjadi pendoa bagi keluarganya. Supaya mereka Tuhan bukan menjadi perongrong, tetapi menjadi pendoa dan pendorong. Aku berdoa bagi anak-anak, biarlah mereka menjadi tiang-tiang di dalam rumah. Yang menyangga, yang mendoakan, yang menopang, yang mensupport. Supaya Tuhan mereka melihat rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kami terima segala berkat-Mu ini Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, biarlah ini jadi berkat bagi kita. Anda bisa bahas dalam DC ya untuk kita diskusikan bersama dan kita hidupi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.